Resmi, FIFA ASEAN Cup bakal digelar, Indonesia siap jadi raja. Mantan penerjemah Shin Tae-yong minta maaf soal Eliano Reigders di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Dua mantan pemain Timnas Indonesia dukung Park Hang-seo jadi pelatih skuad Garuda. Erick Thohir menerima dukungan Ultras Garuda untuk peningkatan sepak bola Indonesia. Indra Syafri bertanggung jawab atas Timnas U22 Indonesia pada pertandingan FIFA Matchday yang akan datang. Hai guys para pecinta bola, semoga sehat selalu. Seperti biasa, Mimin akan mengabarkan seputar berita sepak bola terbaru untuk Anda semua. Selamat menyaksikan. Keputusan PSSI memberi kesempatan kepada Timnas U22 Indonesia tampil di kalender resmi FIFA disambut penuh tanggung jawab oleh pelatih Indra Syafri. Juru taktik asal Sumatera Barat itu siap memanfaatkan FIFA Matchday November 2025 sebagai bagian penting dari persiapan menuju SEA Games 2025. Kepercayaan yang diberikan Ketua Umum PSSI kepada Timnas U22 untuk memanfaatkan FIFA Matchday November sebagai bagian dari periodisasi menuju SEA Games saya apresiasi dan terima dengan tanggung jawab penuh, kata Indra. Ini bukan sekadar laga uji coba, tetapi bagian penting dari proses pembentukan tim yang solid dan siap bersaing di ajang sesungguhnya, ujar Indra Syafri dalam keterangan resminya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu dengan para perwakilan Ultras Garuda Indonesia pada hari Minggu, 25 Oktober 2025, di Jakarta. Pertemuan ini dilakukan sebagai bentuk kebukaan dari Federasi Sepak Bola terhadap masukan dan kritik dari para supporter yang setia mendukung Timnas Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Ultras Garuda Indonesia menyampaikan pandangan serta evaluasi terkait perkembangan Timnas Indonesia. Termasuk juga hasil pertandingan dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus berhenti di babak keempat setelah menghadapi tim Arab Saudi dan Irak pada awal bulan Oktober lalu. Erick Thohir menegaskan bahwa setiap masukan dari masyarakat, khususnya dari para supporter, sangat penting dalam upaya membangun sepak bola nasional secara menyeluruh. FIFA meluncurkan turnamen baru bertajuk FIFA ASEAN Cup yang akan diikuti oleh 11 negara di regional Asia Tenggara. Presiden FIFA, Gianni Infantino mengumumkan penyelenggaraan ajang tersebut lewat konferensi pers bersama para pemimpin negara ASEAN. Pada kesempatan tersebut, Infantino siap memberikan semangat baru sekaligus persatuan negara ASEAN melalui sepak bola. FIFA dan ASEAN telah menandatangani nota kesepahaman yang diperbarui pada KTT ASEAN ke-47 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut informasi, Infantino menyebut turnamen ini akan diikuti 11 negara anggota ASEAN. Piala ASEAN FIFA ini diwujudkan untuk melibatkan seluruh 11 negara anggota ASEAN, kata Infantino dikutip dari media Malaysia, Berita Harian. Ia akan memberi dampak besar, bukan hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga terhadap perkembangan sepak bola dunia, sambungnya. Mantan penerjemah Shin Tae-yong, Jang Seok-seo, meminta maaf karena salah fakta saat menyebut Eliano Reigders di laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024. JJ, sapaan akrab Jang Seok-seo, mengaku sama sekali tidak bermaksud menyudutkan pemain. Beberapa hari lalu, JJ muncul di salah satu podcast bernama Bicara Bola. Dalam podcast tersebut, JJ menyebut Eliano Reigders masuk ketika Timnas Indonesia sedang unggul 2-1 atas Bahrain. Setelah Eliano Reigders masuk, Timnas Indonesia kebobolan dan skor sama kuat 2-2. Coach Shin Tae-yong ada sedikit menyesal di situ waktu itu, kata JJ dalam podcast tersebut. Pernyataan JJ ini otomatis membuat sejumlah pencinta sepak bola tanah air kaget. Sebab, Eliano Reigders masuk di awal babak kedua menggantikan Sandy Walsh,
atau ketika skor sama kuat 1-1. Tak lama setelah Eliano Reigers masuk, timnas Indonesia unggul 2-1 melalui gol Rafael Struijk, 74. Apes bagi timnas Indonesia, Mohamed Marhon mencetak gol penyama kedudukan di menit 90+9. Sebanyak 2 mantan pemain timnas Indonesia, Hamka Hamzah dan Supriyono Prima, mendukung juru taktik asal Korea Selatan Park Hang-seo menjadi pelatih timnas Indonesia. Mereka menilai Park Hang-seo memiliki kapasitas untuk menangani timnas Indonesia. Park Hang-seo saat ditanya siapa pelatih yang cocok melatih timnas Indonesia. Kalau untuk kembalikan Coach Shin Tae-yong, kita harus berpikir bahwa kasihan jika dia gagal. Tipikal Park Hang-seo ini hampir sama dengan Shin Tae-yong. Tapi, Park belum pernah melatih Indonesia meski sempat digembar-gemborkan untuk menggantikan Shin Tae-yong, kata Hamka Hamzah. Etos kerja, pembangunan youth development lebih bersinergi untuk timnas lebih kokoh, ujar Supriyono Prima saat ditanya kenapa memilih Park Hang-seo. Namun, agak kecil peluang Park Hang-seo melatih timnas Indonesia. Ia terlanjur cinta kepada Vietnam dan terkesan enggan membelot ke Indonesia. Terlebih, Park Hang-seo memiliki akademi sepak bola di Vietnam saat ini.